Kita lihat ayat ini. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi. Jujur Bapak Ibu, kita tanya sekarang. Kita punya kuasa nggak terhadap diri kita sendiri? Punya? Oke. Pertanyaan kedua, sudah digunakan nggak kekuasaan di bumi ini oleh kita selama ini? Sudah digunakan? Nah, ciri orang yang sudah menggunakan kekuasaan di buminya, di sini, di buminya, cirinya sederhana. Dia yang menciptakan hukum sebab akibat itu Allah. Maka disebutnya enggak sunnatullah, disebut hukum alam. Dan hukum alam tidak pernah salah. Tapi yang menciptakan sebab dan akibat kita. Ulangi ya. Yang menciptakan sebab dan akibat kita. Tetapi yang menciptakan hukum sebab akibat Allah. Makanya Allah tuh dengan cinta kasihnya menciptakan sunnatullah. Jadi kalau begitu masuk penjara itu cinta kasih Allah bukan? Di situ dia akan merenung. Oh begini akibatnya kalau saya mencuri. Oh ini akibatnya kalau saya mengambil hak yang bukan hak saya. Di dunia saja saya sudah tidak terhormat. Rezeki saya jadi tidak berkah. Keluarga saya jadi malu semuanya. Disebut keluarga yang dihidupi dari hasil mencuri. Coba. Kalau di situ orang mengalami perenungan, bukankah justru yang mengantarkan dia menjadi baik, justru keburukannya? Apa yang salah? Gak ada. Jadi kalau begitu sekarang Bapak Ibu bisa melihat hukum sebab akibat itu adalah cinta kasih Allah, sunatullah. Oke. Lanjut. Ini orang sedang apa? Kekecilan gambarnya, maaf ya. Ini orang sedang menggergaji pohon. Dan ini adalah banjir. Allah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Yang menggergaji pohon bukan Allah, orang. Itu sebab. Akibatnya banjir. Jadi jangan marah-marah ketika banjir. Lah itu kan sebab akibat. Jadi akibat yang menyertai sebab yang kita ciptakan. Karena kita lupa dengan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Nih, yang bawah ini apa? Rokok ada asapnya ya. Ini paru-parunya bolong. Ini sebab, ini akibat. Maaf ya kalau saya bukan anti rokok. Yang anti rokok tuh yang merokok. Coba yang merokok itu saking bencinya sama rokok, habis beli langsung dibakar. Luar biasa. Ya, makanya perokok tuh anti rokok. Makanya kalau saya enggak usil ya. Cuman saya cerita contoh hukum sebab akibat. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Nah, kita baca ayatnya nih. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 84. Ya. Ada yang mengatakan pada saya, "Oh, saya ini katanya tidak mengikuti sunnah, tidak Quran sunnah." Mohon maaf. Saya setiap kali mengajar pasti ada Qurannya, ada hadisnya. Saya tidak anti Quran dan hadis. Saya dibesarkan di lingkungan yang agamanya cukup kental. Cuman jangan heran kalau ada penjelasan saya yang mungkin dirasa berbeda dengan penjelasannya selama ini. Karena saya mencoba menyelam lebih dalam. Seperti tadi kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kan bahaya. Kalau semua orang memahami bahwa kita mah hidupnya nanti di akhirat. Lalu tidak berbuat apa-apa kan di sini. Padahal itu adalah dunia dan akhirat itu hukum sebab akibat. Jadi harusnya ciptakan sebab sebaik-baiknya. Sebab yang baik sebanyak-banyaknya di dunia ini. Gak usah mikirin nanti. Ya, insya Allah nanti akan dapat kebaikan. Makanya Allah mengatakan cara melayani Allah yang paling bagus adalah melayani orang-orang yang butuh pertolongannya. Itu seperti Nabi Musa yang ditegur itu kan? Itu kan isyaratnya sudah jelas. Aku tidak sakit Musa, tapi kalau kamu menjenguk tetanggamu yang sakit, berarti kamu menjenguk aku. Itulah pelayanan yang sebenarnya. Makanya cocok dengan hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Ya, kalau ada yang sakit, ya bantu tanya. Sakit apa? Dirawat di mana? Biayanya berapa? Walaupun cuman sepeser yang kita sumbangkan, lebih bagus daripada sekedar membacakan Al-Fatihah. Maaf ya. Ya, lanjut dulu. Ini surat Al-Kahfi ayat 84. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi. Kepada siapa? Kepada semua makhluk. Kita tuh diberi kuasa. Awas ya, kekuasaan itu bukan jadi RT, bukan jadi RW, bukan jadi lurah, bukan jadi camat, bukan jadi presiden, bukan.
Itu kekuasaan yang dimaksud oleh Allah di ayat ini adalah kita itu diberi kuasa untuk menentukan nasib kita sendiri. Kita mau jadi apa? Kita menjadi siapa dalam kehidupan ini? Kita telah diberi kuasa oleh Allah. Semua kita diberi waktu yang sama 24 jam. Semua kita diberi mata yang sama 2, telinga yang sama 2, diberi jari tangan 10, jari kaki 10, kakinya 2. Semua alatnya sama. Jadi semua kita sudah diberi kekuasaan yang sama oleh Allah. Ingat, kekuasaan yang dimaksud di sini adalah menguasai diri sendiri. Makanya bahaya kalau orang sudah jadi pemimpin, padahal dia masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Pemimpin yang korup, itu karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri, masih belum selesai. Ya, saya berharap yang mau jadi pemimpin itu yang sudah selesai dulu dengan dirinya sendiri. Tidak baperan, tidak tersinggungan, tidak dendaman. Karena bahaya kalau kekuasaan di tangan orang yang semacam itu, kekuasaan akan digunakan dan disalahgunakan untuk mengancam orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan dirinya. Mari kita lihat ayat ini. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi. Dan kami telah memberikan kepadanya sebab atau jalan untuk mencapai segala sesuatu. Makanya di sini ada kata-kata ya, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Makanya sababa, sabab. Jadi ternyata kata sebab itu dari bahasa Quran. Makanya sababa atau sebab itu adalah jalan. Sebab itu adalah titik awal. Cocok dengan ayat yang tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sebab itu ula, awal. Jadi tidak mungkin awal dengan akhir itu tidak linear, tidak mungkin, tidak bersambung. Oleh itu aneh, orang yang di dunianya pembenci, menebarkan kebencian, mulutnya kotor, kalau bicara selalu menyakiti orang, kalau punya harta, pelitnya auzubillah, tiap hari ya, mengimajinasikan tempat istimewa di surga. Itu sudah bertentangan dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yuk kita lihat ayat ini. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi. Jujur Bapak Ibu, kita tanya sekarang. Kita punya kuasa nggak terhadap diri kita sendiri? Punya? Oke. Pertanyaan kedua, sudah digunakan nggak kekuasaan di bumi ini oleh kita selama ini? Sudah digunakan? Nah, ciri orang yang sudah menggunakan kekuasaan di buminya, di sini, di buminya, cirinya sederhana. Dia berhasil menjadi dirinya sendiri. Kalau gitu tesnya sederhana. Masih suka sakit hati ketika dimarah-marahin oleh orang lain? Masih? Belum berkuasa itu. Kalau kita masih baperan, gampang tersinggungan, itu artinya kita belum sukses menjadi penguasa di bumi ini. Kita masih sering menjadi orang lain. Itu yang disebut dengan ewuh pakewuh. Makanya saya mengajarkan 7 jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. Apapun yang terjadi, pahami kalau itu adalah kasih sayang Allah. Sekalipun tidak diharapkan kedatangannya. Itu untuk menyelamatkan jiwamu. 2, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Anggap semua masalah sepele. Gitu aja. 3, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Kamu nanti jadi takut dan cemas. Hidup saja di sini, saat ini, sekarang. Kamu akan damai. 4, jangan suka memikirkan yang tidak bisa diubah. Yang tidak diubah itu masa lalu. Masa lalu itu tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu cara kita memandang masa lalu. Dulu ada masa lalu yang kita anggap sebagai musibah karena belum mengerti. Sekarang pandang masa lalu sebagai berkah. Jadi damai. Karena sudut pandang kita sudah berubah. Yang kelima, jangan iri hati. Jangan iri hati. Nempok aing susah sia jadi senang. Nempok aing senang sia jadi susah. Nempok aing nanjung sia jadi nguyung. Nempok aing benghar sia jadi jangar.
Nempo aing sukses, sia jadi stres. Itu lagu bagus itu. Judulnya Penyakit Hati. Ini nomor 5 ini. Ya. Jadi kalau kita masih begitu terus, ya Allah, itu bakat untuk jadi orang miskin. Makanya orang yang kayak gitu gak pernah maju hidupnya. Batur benghar sia jadi jangar. Nempo aing moyan sia nu hareudang tuh. Aing nu moyan sia nu hareudang. Betul nggak? Aduh, itu lagu bagus ya. Saya dengar lagu itu, aduh itu lagu Islami banget itu. Yang nomor 5 itu. Yang nomor 6, jangan menganggur. Nganggur itu biasanya suka cescos. Cuscos. Terima kasih, itu betul tuh, cuscos. Cuscos itulah yang tidak mesti dibicarakan. Yang tidak mesti dipikirkan. Akhirnya apa? Mulai membicarakan dan memikirkan yang tidak penting. Itu bahayanya nganggur. Makanya jangan banyak nganggur. Di rumah itu apa aja coba kerjakan. Masa tidak ada yang bisa dikerjakan di rumah? Saya kalau di rumah ya, saya gosok WC, saya bersihkan itu kloset itu. Supaya tamu saya senang kalau ke rumah. Ada ini yang tidak, saya beli ngecat sendiri supaya senang yang datang ke rumah. Ya. Ada pohon, ada bunga yang mati, saya langsung beli ke Cideng supaya senang yang punya rumah. Saya niatnya ingin menyenangkan yang datang ke rumah. Supaya dia dapat ketentraman, keindahan, begitu. Bukan mau memamerkan rumah. Kalau semua diniatkan untuk menyenangkan orang lain, percaya sama saya, berkahnya pasti datang. Beda kalau niatnya untuk pameran. Dan yang ke-7 dari 7 jangan itu, yang ke-7 perhatikan. Kalau yang ke-6 itu tadi jangan menganggur, ya. Yang ke-7 jangan lupa lagi yang ke-7. Nanti lagi ingat lagi. Kayaknya nggak boleh saya menyampaikan yang ke-7 ini. Ya. Jadi dari 7 itu ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama, jangan menyesali keadaan. Yang kedua, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Yang ketiga, jangan memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Kita jadi cemas, jadi khawatir. Yang keempat, jangan memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah, masa lalu. Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan menganggur. Yang ke-7 belum ingat. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan kepadanya sebab. Jadi kita ini telah diberi oleh kekuasaan untuk menciptakan sebab. Ini ayat. Kita telah beri kekuasaan untuk menciptakan sebab. Artinya apa? Sebab apa yang mau kau ciptakan, kekuasaannya ada pada dirimu. Mau sakit hati, boleh. Gak sakit hati, boleh. Mau menerima, boleh. Mau menolak, boleh. Kekuasaannya sudah ada di sini. Di sini. Sunnatullah itu adalah hukum Allah yang mengatur semesta raya. Itu adalah wujud kasih sayang Allah tanpa batas. Jadi sekarang kita paham bahwa setiap sebab pasti ada akibat yang menyertainya. Oleh karena itu jangan ragu dengan sunnatullah. Oleh karena kita tidak ragu lagi, maka sekarang saya berjanji untuk tidak menciptakan sebab yang buruk. Karena saya ingin akibatnya semuanya baik-baik saja. Setuju? Jadi ternyata dalam tafsir, saya mencoba memahami beberapa pendapat dari para mufassirin. Jadi kalimat sabab di dalam ayat yang tadi saya sebutkan tadi, itu bisa berarti macam-macam. Yang pertama, sabab itu bisa berarti al-ilah, alasan. Yang kedua, sabab itu bisa berarti azariyah, perantara. Yang ketiga,
ya, sabab itu bisa berarti al-wasilah, penghubung atau perantara. Yang keempat, sabab itu bisa berarti juga al-habal. Habal itu artinya tali yang menghubungkan. Dan yang kelima, ternyata sabab juga diartikan oleh para mufassirin sebagai at-thoriq atau jalan. Jadi menciptakan sebab berarti kita menciptakan suatu alasan. Menciptakan sebab berarti kita menciptakan perantara untuk terjadinya sesuatu. Menciptakan sebab berarti kita menciptakan penghubung untuk terjadinya sesuatu. Ya, menciptakan sebab berarti kita menciptakan tali. Menciptakan sebab berarti kita menciptakan jalan. Nah, hadirin, kita telah diberi kuasa oleh Allah untuk berkuasa di bumi ini. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menciptakan sebab. Nah, memang ini perlu diperdalam lebih dalam lagi. Karena apa? Perlu pengetahuan yang dalam, perlu kesadaran yang dalam.